Saya hanya pengen ngajarkan masyarakat, ini loh produk Ecoprint. Nah, produk Ecoprint itu sebenarnya kalau bisa jangan merusak lingkungan. Meskipun kita memakai pewarna alam, tapi dalam penggunaan daun juga kita tidak boleh membabat habis. Jadi kita memanfaatkan limbah, bisa dibikin ke dalam bentuk yang lebih art lagi dan bisa bernilai tinggi. Nah, nanti hasil dari proses ini kembali jadi kompos, jadi kembali ke lingkungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kali ini kita dalam bincang santai. Di saat ini misalnya sekarang perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan cukup bagus. Biasa kita mengenal yang namanya kain sasirangan, dan selain itu juga ada yang namanya Ecoprint yang sekarang ini juga mulai terus berkembang, termasuk misalnya beberapa pelakunya yang banyak intens di Kalimantan Selatan dengan berbagai karakternya. Kali ini dalam podcast kita sudah hadir Ibu Maya Permatasari, salah satu pelaku UMKM yang beliau spesifik bergerak di Ecoprint. Nah, bagaimana sesungguhnya Ecoprint itu, kemudian apa yang membedakannya dengan Ecoprint lainnya? Sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kita hari ini. Kan podcast ini juga salah satunya kita mendukung keberadaan UMKM, teman-teman pelaku usaha mikro kecil di Kalimantan Selatan, bagaimana kemudian mempromosikan mereka, bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang. Ibu usahanya Ecoprint. Iya. Mungkin bisa dijelaskan mulainya kapan? Kalau ini kalau awal mula sebenarnya masih passion ya Pak ya, saya masih hobi. Itu awal mulanya sekitar tahun 2021. Pada saat tante saya ngadakan fashion show, kebetulan tante saya desainer Ecoprint juga, jadi ngadakan fashion show di Jakarta, saya ditawarkan mau ikut workshopnya nggak gitu kan. Nah, saya iakan dan di situ saya tertarik karena basically saya memang suka tumbuhan. Nah, Ecoprint sendiri itu diakui oleh Australia Pak sebenarnya, tapi masyarakat kita sebenarnya sudah lama tahu tentang pewarna. Karena kayak masyarakat adat Dayak Iban yang saya tahu ya di Kalimantan Barat, itu kan mereka memakai pewarna rengat yang untuk pewarna hitamnya itu Pak. Cuman mereka kan tidak melakukan yang penempelan daun, hanya sekedar pewarnaan. Jadi mungkin daun diambil, kemudian warnanya keluar, direndam gitu ya? Bisa, cuman untuk yang saya tahu untuk pewarna masyarakat adat Dayak di sana itu dari kulit pohon, Pak. Oh, kulit pohon. Jadi ada yang bisa berwarna merah, ada yang bisa berwarna hitam, dan saya nggak tahu mereka pakai komposisi apa sehingga warna itu tidak luntur. Nah, sebenarnya saya menggeluti Ecoprint ini lebih ke pengenalan biodiversity lokal Pak. Jadi saya tuh pengen mengenalkan sama masyarakat semua daun itu bisa di Ecoprint, tapi tidak semua daun bisa menimbulkan jejak yang indah. Tapi di sini saya lebih pengen mengenalkan masyarakat tentang ini loh flora lokal kita. Jejaknya seperti ini di kain. Jadi ini seperti contoh. Nah, ini ada daun galam yang biasanya cuma tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Dan ternyata dibikin cantik gitu loh Pak. Ini daun galam yang pohonnya bisa ditebang orang itu kan? Iya. Nah ini, yang buat bahan bangunan. Nah ini dari jejak daun galam Pak. Oh ini ya? Iya. Istilahnya cantik tetap gitu loh. Asalkan kita bisa mengolahnya. Kemudian seperti daun-daun seperti ini Pak, anak muda sekarang mungkin tidak tahu Pak, daun kamandrah. Nah, daun kamandrah ini dia native plants, tanaman asli pribumi. Nah, biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak untuk traditional medicine ya, untuk pengobatan.
Nah, kemudian kayak kenanga, kita punya produk lokal Kalimantan. Jadi kenanganya itu nggak seperti kenanga yang tumbuh di daerah Jawa. Kenanga kita ini kenanga hutan, Pak. Jadi dia pohonnya itu tinggi dan karakter bunganya juga lebih kokoh daripada kenanga biasa. Nah, yang saya tahu bunga kenanga ini juga dijadikan motif oleh masyarakat Dayak. Nah, jadi istilahnya lebih ke ayo kita gali gitu loh, explore. Kan banyak ya daun-daun di Kalimantan kayak daun ramania, terus daun apa yang sekarang sudah mulai langka. Iya. Nah, saya lupa bawa baju. Itu saya terinspirasinya pada saat makan langsat, Pak. Pas makan langsat, ada limbahnya nih, kulit langsatnya. Iya, kulit langsatnya itu. Jadi saya coba, saya tempelkan di kain. Kok jadinya indah gitu loh, kok bagus kulitnya. Jadi limbah sebenarnya kalau bisa kita olah tetap akan bisa menimbulkan art seni yang cantik gitu loh, tergantung dari kitanya, asal kita bikinnya juga dari hati, Pak. Kemudian kayak ini pewarna saya ambil dari pruning pohon mangga. Ada tetangga nebang pohon mangga. Daunnya berarti ini daun mangga ya? Bukan, Pak, ini daunnya daun Afrika Kalimantan. Ini daun kenikir yang bisa untuk dimakan. Bukan kenikir, apa ini ya? Kosmos. Yang buat lalapan itu. Nah, pewarnanya ini, hijaunya ini, Pak, saya buat dari rendaman daun mangga hasil pruning tadi. Jadi dari sampah tapi bisa diwujudkan dalam bentuk produk yang elegan. Kemudian sisa prosesnya itu tadi tuh bisa dijadikan kompos kembali. Jadi from nature to nature. Nah, ini kan menggunakan tanaman, ada daun, ada kulit. Tadi langsat kan kulit. Nah, berarti ketika daun berarti kan membabat kan, atau mengambil, atau seperti apa sih? Atau ada perlakuan khusus nggak? Iya, pasti. Jadi yang saya tahu, kebetulan saya juga sering konsultasi dengan teman-teman gitu kan di bidang biologi. Jadi untuk pembuatan produk dari My Mind, merek saya My Mind by Maya, Pak. Jadi itu untuk untuk daun yang kita gunakan, kita punya waktu pemetikan daun, Pak. Jadi saya biasanya memetik daun itu sebelum jam 10 pagi atau sesudah jam 3 sore. Jadi sebelum jam 10 pagi artinya dari pagi paling lambat jam 10. Iya. Kemudian sore sesudah jam 3. Jadi fotosintesis pada tanaman tidak terganggu dengan kegiatan kita. Jadi istilahnya kita masih care gitu loh, Pak. Istilahnya biarkan mereka berfotosintesis, sesudahnya baru kita pakai. Jadi perlakuan seperti itu juga harus, makanya saya juga nggak bisa untuk mass production ya, Pak ya. Kita nggak bisa produksi massal, karena apa? Karena kita juga nggak pengen nantinya malah merusak lingkungan itu tadi. Bu, ini kan beda dengan sasirangan. Kalau sasirangan itu kan bisa dibikin dalam jumlah yang tadi bilang, dalam jumlah massa, jumlah banyak, dan dia bentuknya identik kan, seragam. Kalau ini berarti kalau ibu bikin satu misalnya, walaupun menggunakan daun yang sama dan ibu juga yang mengerjakannya orang yang sama, hasilnya bisa berbeda. Iya, produk EcoPrint itu seperti fingerprint. Jadi dia tidak bisa sama dan unpredictable, Pak. Nggak bisa ditebak. Kita cuma bisa nebak, oh dia akan jadi warna coklat, tapi entah coklat kemerahan, coklat kehijauan, iya, dan itu pasti karena tanin daun pasti beda, Pak. Tanin itu istilahnya zat hijau daun di dalam daun itu sendiri. Kemudian kayak musim hujan sama musim panas juga nanti daun itu berbeda warnanya. Kemudian pH air juga mempengaruhi. Banyak sih, Pak, sebenarnya indikator-indikator yang memang nggak bisa sama gitu loh. Jadi satu karya itu memang betul-betul limited dia, betul terbatas ya. Iya. Dan natural gitu kan. Biasanya
saya bikinnya juga nggak bisa ditarget Pak, karena basically saya masih passion ya Pak ya, istilahnya masih menggeluti ini hobi. Jadi untuk My Mind by Maya ini saya lebih ke apa sih namanya Pak, ekoliterasi. Saya hanya pengen ngajarkan masyarakat ini loh produk ekoprint. Nah produk ekoprint itu sebenarnya apa namanya, kalau bisa jangan merusak lingkungan. Meskipun kita memakai pewarna alam, tapi dalam penggunaan daun juga kita tidak boleh membabat habis, kemudian tidak boleh menyakiti tanamannya itu sendiri. Nah itu. Tadi yang diambil daunnya bukan batangnya, yang kemudian ujungnya kan bisa mati kan? Bisa. Tapi kalau misalnya batang juga bisa Pak, saya pakai itu kalau ada pruning Pak. Oh iya. Ada pruning kan, jadi kita memanfaatkan limbah. Bisa dibikin ke dalam bentuk yang lebih art lagi dan bisa apa bernilai tinggi. Nah nanti hasil dari proses ini kembali jadi kompos, jadi kembali ke lingkungan lagi. Selembar kain ini misalnya, ini untuk apa nih? Ini sajadah travel Pak. Nah, itu perlu waktu berapa lama untuk bisa menjadi kain sajadah ini? Lumayan lama Pak. Jadi ending processing, proses akhir kan dalam ekoprint itu Pak, ada pertama itu ada proses skuring. Skuring itu pencucian. Jadi kain ini dicuci bersih karena kita nggak tahu ya Pak ya, ada partikel-partikel apa yang di sini. Kemudian yang kedua itu ada proses mordanting. Mordanting itu kita menggunakan formula Pak. Di sini memang formulanya bahan kimia, tapi bahan kimianya yang bisa dinetralisir dan aman untuk lingkungan, karena yang kita pakai bahan kimianya itu sodium asetat, kapur, sama tawas. Jadi masih aman. Nah, sesudah proses mordanting, baru nanti printing kita nempel. Nah, kita nempel, nanti dimasak ini Pak. Ini dikukus selama 2 jam. Setelah ditempel itu? Iya, jadi dimasak, dikukus selama 2 jam. Nah, sesudah pemasakan tadi, sesudah steam tadi dikukus. Nah, ini kita namanya proses oksidasi, itu kita angin-anginin, itu selama 14. Jadi ketika diproses memasak itu warna dan bentuk daun, motif daun itu udah nempel? Iya. Nah, untuk dia supaya lengket ya warnanya ya Pak ya. Nah, itu biasanya kita diamkan oksidasi sekitar 14 hari. Oh, 14 hari. Iya. Oh. Jadi ada waktu yang cukup lama dari proses awal tadi, mulai dari kain masih baru kemudian dicuci dulu segalanya, itu perlu waktu 14 hari. Iya. Nah, nanti 14 hari itu kita cuci Pak. Kita cuci, kita tes kelunturan warna. Nah, biasanya untuk ngetes awal itu biasanya saya menggunakan sabun lerak. Sabun khusus untuk batik. Nah, nanti kalau sudah sabun lerak, baru nanti sabun biasa. Tapi biasanya deterjennya saya pilih yang deterjen gentle, yang dari tanaman kayak sosop, gentle gitu kan, yang nggak begitu keras gitu loh Pak. Istilahnya apa sih deterjennya? Nah, seperti ini sudah 2 kali masuk mesin cuci Pak, dan warnanya masih tetap cetar. Jadi produk yang Ibu pasarkan, yang Ibu lempar ke pasar itu sudah teruji kualitas kontrolnya. Iya, saya. Kemudian kan Ros sering bilang kalau menggunakan pewarna alam atau menggunakan dedaunan ini kan warna cenderung tidak bisa bertahan. Iya. Tapi ini sudah bisa dibuktikan. Iya. Dia sudah melalui proses itu ya. Iya. Jadi mungkin bedanya ya Pak ya, yang warna. Yang maksudnya mungkin bedanya pelaku UMKM yang lain, istilahnya di sini bedanya saya lebih suka trial and error. Jadi saya coba, kalau misalnya memang sudah sip menurut saya, baru saya pasarkan. Tapi kalau misalnya saya merasa itu masih kurang sip, saya pakai sendiri. Mungkin seperti itu. Bu, artinya tadi ekoprint tadi Ibu menggunakan tanaman, menggunakan daun-daun, artinya ada daun yang tadi kan sudah agak asing bagi orang kebanyakan. Jadi tidak hanya bicara tentang produk karya seni Ibu saja, tapi bagaimana kemudian
ini menjadi jejak untuk mengenalkan kepada orang banyak, kepada termasuk generasi sekarang misalnya. Oh, kita punya tanaman yang namanya tadi ada daun ramania, segala macam, kamandra, termasuk ulin, kamandra dan segala macam. Artinya ada pesan, ada nilai pendidikan, edukasinya di situ ya. Iya, jadi sebenarnya untuk pembuatan ekoprint sendiri, untuk saya pribadi Pak, saya lebih suka explore native plants tadi Pak, tanaman lokal Kalimantan, karena kita di Kalimantan ini rain tropical forestnya bagus gitu loh. Kita punya tanaman yang enggak seperti di luar negeri gitu kan. Kita bagus gitu loh. Kenapa kita enggak kembangkan dari native plants kita sendiri? Seperti contohnya kan ulin. Ketika saya tampilkan produk saya, itu kebanyakan malah dari bule dari New Zealand, Kanada, Australia. Mereka apresiasi Pak, misalnya bagus ya natural plants di Borneo katanya gitu. Ya salah satunya itu. Istilahnya kita explore, syukur-syukur saya kan punya anak ya Pak ya, jadi ada proses duplikasi. Nah jadi ini loh Dek, tanaman lokal Kalimantan, namanya galam. Ini seperti ini tanaman gulma sebenarnya Pak. Ini tanaman gulma yang ini? Iya, yang biasanya tumbuh di bawah pohon karet Pak. Kebun karet? Di kebun karet. Jadi tanaman ini merambat atau? Bukan merambat sih, apa sih Pak? Kayak tanaman semak gitu Pak. Iya, dan ternyata cetakan daunnya bagus gitu loh Pak. Jadi jangan melulu ekoprint kita menggunakan daun-daun yang istilahnya kayak jati kan memang terkenal ya Pak ya, memang bagus gitu kan. Tapi lebih kita eksplor lagi gitu loh. Daun yang istilahnya di Kalimantan selain jati pun juga kalau bagus. Warna dasarnya menggunakan apa itu? Ini putih Pak. Jadi ini sebenarnya kain putih. Nah itu lagi My Mind by Maya kita berkolaborasi dengan pengrajin lain. Jadi untuk produk yang saya hasilkan ini bahan dasarnya kita kerjasama dengan Pemdes Pak, pemerintah desa, yang mana mereka punya binaan penenun. Jadi saya langsung ambil dari penenun untuk kain-kain. Kemudian untuk packaging saya berdayakan pengrajin purun juga Pak. Jadi sambil kita kenalkanlah produk lokal kita, jangan cuma melulu ekoprintnya yang maju, tapi produk lokal lain pun juga harus maju begitu. Jadi dalam ketika orang beli kemasan itu dengan bakul purun. Iya. Jadi beda kalau orang kalau beli dengan kantong plastik. Iya, atau paper bag kan Pak istilahnya. Jadi saya tuh pengen, ayo kita maju, kita bangun istilahnya produk lokal kita gitu loh bersama-sama. Karena kalau kita sendiri nggak bisa gitu loh Pak. Kalau peluang usahanya sendiri, kemudian selama berjalan sejak awal sampai dengan sekarang, bagaimana respon pasar? Karena produk saya limited edition, jadi sementara ini produk saya itu dianggap mahal. Karena saya nggak jual produk Pak sebenarnya, saya lebih jual ke ekoliterasi, ke ekoedukasinya. Jadi karena saya berpikir barang yang tepat ya pasti akan di tangan yang tepat gitu loh Pak. Iya, jadi saya nggak yang maksudnya ngikutin pasar dengan menjatuhkan harga saya nggak seperti itu. Jadi pasar kemudian harga dan memang wajib pada kualitas yang pasti. Iya, benar. Kalau ini misalnya sepatu, ini juga menggunakan ekoprint ya? Iya. Motif. Ini menggunakan daun apa sih? Ini ada daun jati, kebetulan ini kemarin saya coba-coba dulu ya Pak ya kemarin itu. Nah, kekurangan kita di sini ya Pak ya di Kalimantan, kita masih belum punya pengrajin yang bisa mengolah bahan sepatu. Jadi sayang sekali produk kita kemarin harus kita bawa ke Jogja, karena di sana kan pengrajin sepatu banyak Pak. Nah, saya sih berharap nantinya di Kalimantan itu ada pengrajin yang bisa bikin sepatu. Jadi kita nggak harus ke pengrajin luar, tapi pengrajin lokal kita sendiri. Sehingga harga juga mungkin akan berbeda. Iya, harga juga berbeda. Tapi paling enggak
kita bisa berdayakan masyarakat lokal, Pak. Istilahnya, ayo kita majukan UMKM bersama gitu loh, Pak. Jadi ini betul menarik Bu, Ecoprint, kemudian ada nilai edukasinya, kemudian yang tadi paling penting bagaimana mengenalkan ada nilai, misalnya, ada soal tanaman yang kemudian boleh jadi orang anak-anak hari ini kan tidak banyak mengenal, tapi kemudian Ibu hadirkan dalam sebuah karya yang namanya Ecoprint. Jadi tidak semata bicara bisnis, tidak bicara tentang ekonomi, tapi bicara tentang nilai-nilai yang lain. Iya, ada sejarahnya gitu kan Pak. Seperti kayak ini kan yang lagi viral film Kuyang nih Pak. Iya. Nah, film Kuyang itu sendiri kan yang saya tahu gitu kan, untuk pengusir kuyang itu kita punya daun Pak, namanya daun jariangau, tapi saya masih belum dapat. Nah, jadi apa namanya? Saya pengen ngenalin ini loh daun yang buat ngusir kuyang, tapi sementara ini masih proses produksi. Jadi sekali lagi usaha Ibu di Ecoprint By Maya. Tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi bicara tentang nilai-nilai. Histori. Jadi ada ini kan barang hilir ya Pak ya. Iya. Barang hilir kita juga harus tahu Pak hulunya seperti apa gitu loh, ceritanya seperti apa. Jadi kita nggak sekedar jual produk, tapi ya jual cerita, jual sejarah. Jadi produk kita nggak habis sampai di situ gitu loh Pak. Istilahnya ini produk dibuat dari ini. Kayak kemarin alhamdulillah dari anggota Kadin kemarin beli produk saya namanya Pak Bir Hasani. Itu produk sajadah Pak. Jadi sajadah itu produknya pakai pewarna ulin. Untuk motifnya itu sendiri saya pakai daun kelampayan. Daun kelampayan. Iya. Karena orang siapa yang tidak kenal dengan Datu kelampayan. Nah itu jadi untuk produk itu biasanya selalu ada tema yang saya kasih, ada cerita yang saya kasih, ada edukasi yang saya kasih. Jadi nggak melulu istilahnya ini produk jual habis, enggak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Artinya dari sebuah karya atau selembar Ecoprint yang Ibu buat ada banyak cerita, ada banyak nilai yang sesungguhnya Ibu ingin sampaikan. Tidak hanya bicara tentang harga daripada selembar kain atau sebuah karya yang Ibu hasilkan. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama, saya juga. Ini bisa menginspirasi dan terus mendorong tumbuhnya UMKM di Kalimantan Selatan. Amin. Baik, lagi terima kasih Bu Maya. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dengan salah satu pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, Ibu Maya, bicara tentang Ecoprint. Dari selembar kain Ecoprint ada banyak cerita, ada banyak nilai yang kemudian itu disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi tidak hanya bicara semata tentang nilai ekonomi sebuah barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.